Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu adalah belajar tematik melalui video. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan ajak teman-teman untuk melakukan ice breaking. Ice breakingnya bernama tepuk motor. Kira-kira bagaimana ya tepuk motor? Yuk teman-teman ikuti Bunda Nurja. Bersiap? Oke, baik. Tepuk motor. Belok kanan, belok kiri. Jeng jeng, jeng jeng. Pip pip, pip pip. Ngeng. Nah, itu adalah salah satu ice breaking untuk hari ini. Mau dicoba sekali lagi? Oke, baik. Ikuti bersama-sama di rumah. Tepuk motor. Belok kanan, belok kiri. Jeng jeng, jeng jeng. Pip pip, pip pip. Ngeng. Kita berangkat. Oke, baik teman-teman, itulah ice breaking untuk hari ini. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran di hari Selasa ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar di tematik tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran 3. Nah teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, di sini Bunda akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan pernyataan. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan telaah, siswa dapat menentukan jenis pengelolaan ekonomi masyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat mengetahui operasi hitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi inilah ketiga tujuan pembelajaran di pagi hari ini ya teman-teman. Semoga kita dapat mencapainya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan untuk IPS-nya kita akan belajar di jenis pengelolaan ekonomi masyarakat. Untuk matematikanya kita akan belajar tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan sesuatu yang didapat dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Akan tetapi, tetap saja saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Hak dan kewajiban selalu melekat bersama kelahiran manusia. Keduanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak dilaksanakan, maka orang tersebut dianggap orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu teman-teman, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah teman-teman, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu di materi PKN kita akan belajar atau mengingat kembali tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Lalu di materi IPS kita akan belajar tentang jenis pengelolaan ekonomi masyarakat.
Dan materi matematikanya insya Allah kita akan belajar tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi inilah ketiga materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini merupakan sesuatu yang didapat dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Akan tetapi, tetap saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Hak dan kewajiban selalu melekat bersama kelahiran manusia. Keduanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak dilaksanakan, maka orang tersebut dianggap orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertanggung jawab. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, yuk sekarang kita mengingat lagi apa sih kewajiban, apa sih hak, dan apa sih tanggung jawab itu? Masih ingat? Masih lah ya teman-teman ya, insya Allah masih ingat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak itu artinya apa teman-teman? Oke, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak itu adalah sesuatu yang dimiliki, yang boleh dimiliki oleh seseorang. Sedangkan kewajiban itu yaitu apa teman-teman? Berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu tanggung jawab itu apa sih teman-teman? Ada yang masih ingat apa? Oke, jadi tanggung jawab itu merupakan sikap kesadaran manusia akan tingkah laku yang disengaja ataupun tidak. Tanggung jawab seseorang tercermin dari keterlaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi tanggung jawab seseorang ini dilihat dari pelaksanaan hak dan kewajibannya. Apakah hak dan kewajibannya itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ataukah tidak? Nah, teman-teman, coba perhatikan teman-teman berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari hak seseorang. Yang pertama, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu, yang kedua, kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contoh hak selanjutnya yaitu adalah menikmati lingkungan bersih. Itu merupakan salah satu hak bagi kita. Dan berikut adalah contoh kewajiban. Kira-kira salah satu contoh kewajiban kita itu apa sih teman-teman? Nah, ini dia. Yang pertama, kita berkewajiban mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang kedua, kewajiban kita sebagai masyarakat yaitu adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Dan untuk contoh kewajiban berikutnya yaitu adalah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau di desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Lalu salah satu contoh dari tanggung jawab kita itu apa sih teman-teman? Nah, kita cari tahu bersama-sama. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari sikap tanggung jawab. Nah, yang pertama yaitu teman-teman ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lalu contoh berikutnya yaitu turut menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita sebagai masyarakat atau warga masyarakat bertanggung jawab untuk turut menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya sebagai tanggung jawab RT RW saja, tapi seluruh warga masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan salah satu contoh tanggung jawab yang terakhir yaitu adalah tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Itu adalah beberapa contoh dari hak, kewajiban, dan
tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, coba teman-teman perhatikan pernyataan berikut. Kira-kira pernyataan yang ada di layar ini termasuk kepada hak, kewajiban, atau tanggung jawab ya? Coba teman-teman, kita baca di tabel yang pertama. Pernyataan yang pertama yaitu adalah hidup tenang dan damai. Nah, kira-kira hidup tenang dan damai ini termasuk ke dalam hak, kewajiban, atau tanggung jawab ya? Ada yang tahu apa teman-teman? Apa? Oke, good job. Jawabannya ini adalah sebuah hak. Hidup tenang dan damai merupakan salah satu contoh dari sebuah hak. Lalu coba yang kedua. Di tabel yang kedua kita baca, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Nah, kira-kira untuk pernyataan ini masuk ke hak, kewajiban, atau tanggung jawab ya teman-teman? Masuk kemana teman-teman? Kemana? Oke, good job. Masuk kepada tanggung jawab. Jadi, kita ini bertanggung jawab untuk menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Coba sekarang yang ketiga, kira-kira menjaga kebersihan tempat tinggal ini termasuk hak, kewajiban, atau tanggung jawab ya? Apa teman-teman? Oke, good job. Ternyata menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban. Coba kita lihat pernyataan berikutnya, yaitu menjaga lingkungan agar selalu aman seperti mengikuti kegiatan poskamling. Wah, kira-kira pernyataan ini termasuk ke hak, kewajiban, atau tanggung jawab ya teman-teman? Masuk kemana teman-teman? Menjaga lingkungan agar selalu aman? Apa? Oke, masuk ke tanggung jawab. Dan untuk pernyataan terakhir nih teman-teman, kita tentukan kira-kira ini masuk kepada hak, kewajiban, atau tanggung jawab ya, yaitu dari pernyataan mengembangkan budaya daerahnya. Kira-kira mengembangkan budaya daerah itu termasuk ke dalam apa ya? Apa teman-teman? Oke, good job. Jadi mengembangkan budaya daerahnya itu termasuk kepada sikap atau dalam bentuk hak. Nah, good job teman-teman. Terima kasih sudah bantu Bunda Nurja untuk menjawab pernyataan pada tabel. Hebat-hebat semuanya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita tidak terlepas dari kehidupan di sekitar kita sebagai manusia. Apa yang kita lakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Sekarang, coba teman-teman perhatikan lingkungan tempat tinggal teman-teman. Apakah ada yang menjadi dokter? Ada nggak kira-kira? Ada? Ada. Lalu ada yang menjadi guru? Ada? Tentunya ada. Selanjutnya adakah di tempat teman-teman ini yang membuka warung? Ada nggak? Ada? Ada. Lalu ada juga sebagai pedagang? Ada? Ada. Kalau yang membuka salon ada di tempat teman-teman? Ada semua ternyata teman-teman. Nah teman-teman, praktik sebagai dokter, membuka warung, membuka salon kecantikan, dan berdagang adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah teman-teman, setiap kegiatan usaha harus dikelola dengan baik supaya dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Usaha dapat dikelola secara perorangan maupun bekerja sama dengan pihak lain atau secara berkelompok. Nah, kira-kira seperti apa sih usaha yang dikelola oleh perseorangan ataupun secara kelompok? Yuk kita cari tahu bersama-sama teman-teman. Nah, kita akan masuk ke jenis kegiatan ekonomi masyarakat, yang mana jenis kegiatan ekonomi masyarakat ini tadi terbagi menjadi berapa jenis? 2 ya teman-teman, 2 jenis pengelolaan. Yang pertama yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Lalu yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola oleh
kelompok. Nah, kira-kira apa sih usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu maksudnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Bagaimana teman-teman? Oke, jadi usaha ekonomi yang dikelola sendiri merupakan usaha yang dijalankan sendiri dengan modal yang terbatas. Seseorang menjadi pemilik sekaligus pengelola usaha. Adapun kelebihan dari usaha perorangan ini yaitu adalah yang pertama, kita bebas mengembangkan usaha kita tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Lalu yang kedua, keuntungannya itu bisa kita nikmati sendiri. Dan teman-teman, ketika kita akan mengambil keputusan untuk perusahaan kita, itu pengambilannya akan sangat cepat karena tidak harus dimusyawarahkan dengan orang banyak, karena keputusannya berada di tangan pemilik atau pengelola usaha tersebut. Lalu, usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu apa sih teman-teman? Apa? Oke, jadi usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil atau keuntungan. Lalu, kira-kira apa aja sih contoh usaha-usahanya? Nah, sekarang kita akan cari tahu usaha-usaha apa aja yang dapat dikelola oleh sendiri dan usaha-usaha apa saja yang dikelola secara kelompok. Nah, berikut adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau sendiri. Yang pertama yaitu adalah usaha pertanian. Biasanya pengolahan dan menggarap lahan yang terbatas. Untuk usaha pertanian ini biasanya itu pengelolaan tanahnya itu bisa dikelola sendiri dan bisa juga dengan cara menggarap lahan. Namun pengelolaan dan penggarapannya ini lahannya terbatas, tidak terlalu banyak atau tidak seluas ketika kita menggunakan atau dikelola oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu usaha industri kecil. Biasanya nih usaha industri kecil ini berupa industri rumah tangga yang biasa ada di rumah-rumah. Contohnya yaitu adalah industri kecil, contohnya yaitu kerajinan anyaman, lalu tembikar atau mebel untuk membuat lemari, membuat pintu, itu biasanya adanya di rumah-rumah ya teman-teman. Itu disebut dengan industri kecilan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah contoh usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini biasanya berupa usaha warung, pedagang kaki lima, pedagang hasil bumi, lalu pedagang lapak-lapak yang ada di pasar. Itu dikelola oleh perorangan atau oleh sendiri-sendiri, bukan secara kelompok. Dan untuk contoh selanjutnya yaitu adalah usaha jasa. Biasanya usaha jasa ini bisa berupa usaha salon, bengkel, fotokopian, tukang cukur, tukang pijat, lalu laundry, dan lain sebagainya. Itu dikelola oleh sendiri-sendiri atau secara perorangan. Nah, teman-teman, inilah contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan. Lalu bagaimana dengan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok? Contohnya apa aja sih? Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama ada yang disebut dengan firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya untuk orang-orang yang sudah kenal. Nah, setiap anggota ini memiliki hak untuk bertindak atas nama firma tersebut. Lalu, contoh usaha yang kedua yaitu adalah CV atau sering disebut dengan persekutuan komanditer. Yang mana CV ini adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang perusahaan atau lebih dengan modal dari perusahaan itu dan dari beberapa penanam modal. Nah, lalu yang menjadi pimpinan perusahaannya yaitu adalah pengusaha itu sendiri, yang mana pengusaha ini bertanggung jawab terhadap perusahaannya. Lalu
Contoh usaha yang kedua yaitu adalah PT atau sering disebut dengan perseroan terbatas. PT ini adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Nah, setiap saham ini memiliki nilai nominal sesuai dengan nilai yang tercantum pada saham tersebut. Nah, teman-teman, untuk saham ini biasanya diperjualbelikan di pasar modal. Siapa yang membeli saham di suatu perusahaan ini, dia akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah contoh lain dari usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, yaitu adalah BUMN. Apa sih BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara, yang mana BUMN ini merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu perusahaan jawatan atau perjan, yang kedua perusahaan umum atau sering disebut dengan Perum, dan yang terakhir yaitu perusahaan perseroan atau sering disebut dengan persero. Nah, selanjutnya yaitu adalah ada usaha ekonomi yang dinamakan dengan perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang mana perusahaan daerah ini dipimpin oleh seorang staf direksi dan beberapa jajarannya. Anggota staf direksi biasanya diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah yang disetujui oleh DPRD. Apa itu DPRD, teman-teman? Apa? Dewan Perwakilan Daerah. Oke, good job. Nah, usaha selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan koperasi. Koperasi ini merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan anggotanya. Adapun bentuk-bentuk koperasi yaitu diantaranya koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, jadi teman-teman, inilah beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan fokus pada pembelajaran matematika, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar dan sudah tahu bagaimana cara menghitung operasi hitung perkalian pada pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Lalu, bagaimana dengan cara menghitung pembagian pada pecahan biasa dengan pecahan biasa dan pecahan campuran? Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, coba teman-teman perhatikan dulu. Nah, yang pertama, untuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, teman-teman cukup hanya dengan mengkalikan dengan kebalikan pembaginya. Lalu, untuk cara yang kedua, untuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran, yaitu dengan cara yang pertama. Teman-teman harus mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu setelah diubah, barulah atau silahkan teman-teman untuk mengkalikan dengan kebalikan pembaginya. Nah, untuk contoh soalnya dan rumusnya, yuk kita simak video berikut. Teman-teman, kita telah mempelajari bahwa cara menyelesaikan pembagian pecahan adalah dengan mengkalikan pecahan tersebut dengan kebalikan pecahan pembaginya. Hal sama. Baik teman-teman, sekarang kita lakukan operasi hitung pada pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kira-kira bagaimana sih rumusnya? Sesuai dengan yang tadi dipaparkan, bahwasanya untuk melakukan operasi hitung pada pembagian pecahan, teman-teman itu cukup mengkalikan dengan kebalikan pembagiannya. Nah, sekarang ini rumusnya, yaitu adalah A per B dibagi C per D
sama dengan A per B dikali D per C. Nah, di sini teman-teman harus ingat kuncinya. Ketika ada pembagian pecahan, berarti ketika di sini teman-teman harus mengubah yang tadinya di sini pembagian. Nah, ketika di sini kita ubah menjadi perkalian. Lalu yang tadinya di sini itu pecahannya C per D, maka kita ubah atau kita balik menjadi D per C. Nah, contoh soalnya. Yuk kita masuk kepada contoh soal. 1 per 2 dibagi 1 per 4. Kira-kira berapa ya hasilnya? Berarti teman-teman tinggal tulis aja di sini 1 per 2. Tadi ketika kita akan melakukan pembagian, maka kita ubah yang tadinya di sini pembagian, kita ubah menjadi perkalian. Lalu yang tadinya di sini itu 1 per 4 kita ubah menjadi 4 per 1. Maka kita langsung saja lakukan perkalian sejajar. 1 dikali 4 berapa? 4. Selanjutnya 2 dikali 1 berapa? 2 dikali 1 berapa? 2. Nah teman-teman, 4 per 2 sama dengan berapa sih? Ada yang tahu berapa? Sama dengan 2, atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga dapat kita ketahui 1 per 2 dibagi 1 per 4 yaitu hasilnya berapa? 2. Nah sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Jika ada soal misalkan 2 per 3 dibagi 1 per 2. Nah, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, kita tulis kembali untuk 2 per 3-nya. 2 per 3, karena di sini bagi, maka ketika berpindah kita ubah menjadi kali, ya. Yang tadinya di sini 1 per 2, kita ganti menjadi 2 per 1 atau kita balik menjadi 2 per 1. Selanjutnya kita lakukan perkalian sejajar, yaitu 2 dikali 2. Berapa ya? 2 dikali 2 teman-teman? Berapa? 4. Selanjutnya 3 dikali 1 sama dengan berapa? 3. Maka di sini masih bisa kita ubah 4 per 3 ini menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu dengan bagi kurung. Kita lakukan bagi kurung. 4 dibagi 3. 4 bagi 3 berapa teman-teman? Berapa? 1. Kita tulis di atas 1. 1 kali 3 berapa? 3. Kita lakukan pengurangan. 4 dikurang 3 berapa? 1. Maka pecahan campurannya yaitu adalah 1 per 3. Nah teman-teman, jadi 2 per 3 dibagi 1 per 2 sama dengan 1 per 3. Oke, good job teman-teman. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan operasi hitung pada pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah sekarang kita akan cari tahu bagaimana sih cara melakukan operasi hitung pada pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah salah satu syaratnya, hal yang harus teman-teman lakukan yang pertama yaitu teman-teman mengubah pecahan campuran kepada pecahan biasa. Nah ini adalah rumus pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Rumusnya A B per C dibagi D per E. Maka teman-teman harus mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Lalu tidak lupa mengganti pembagian menjadi perkalian. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan di sini ada 5 per 2 dibagi 2 per 2. Kira-kira apa yang harus kita lakukan yang paling pertama kali? Apa teman-teman? Oke, good job. Kita harus mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Kita tulis terlebih dahulu 5 per 2 dibagi. Nah, ini kita lakukan perubahan pada pecahan
campuran kepada pecahan biasa, yaitu adalah 2 dikali 2 berapa? 2 kali 2 4, lalu ditambah 1. 4 tambah 1 berapa teman-teman? 5. Berarti pecahan biasa dari 21/2 yaitu adalah 5/2. Nah, sekarang baru kita ubah yang tadinya pembagian, kita ubah menjadi perkalian. Kita lakukan 5/2 dikali. Nah, karena kita menuju perkalian, berarti kita ubah yang tadinya 5/2 sekarang menjadi 2/5. Nah, sekarang kita lakukan perkalian sejajar. 5 dikali 2. 5 kali 2 berapa teman-teman? Berapa? Oke, good job. 10. Selanjutnya 2 dikali 5. Berapa 2 dikali 5? Sama dengan 10. Sehingga dapat kita ketahui 10 dibagi 10 sama dengan berapa? 1. Nah, berarti 5/2 dibagi 21/2 sama dengan hasilnya berapa? 1. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ada soal 1/3/4 dibagi 1/2. Berapakah hasilnya? Apa yang harus pertama kali teman-teman lakukan? Apa? Oke, mengganti pecahan campuran kepada pecahan biasa. Kita ganti pecahan campuran 1/3/4. Berapa pecahannya? Berapa? 4 kali 1 berapa? 4. Lalu 4 ditambah 3. 4 tambah 3 berapa ya teman-teman? Berapa? Oke, good job. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti kita tulis 7/4. Nah, baru di sini kita langsung ubah yang tadinya di sini itu bagi, maka kita ubah menjadi kali. Ketika di sini sudah ada kali, maka penyebutnya kita balik. Yang tadinya 1/2 sekarang menjadi 2/1. Nah, kita lakukan perkalian sejajar. Kita kalikan 7 kali 2. Berapa 7 kali 2? Berapa? Oke, 14. Selanjutnya 4 dikali 1. Berapa ya? 4 kali 1 berapa? 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 14/4. Kira-kira ini bisa kita perkecil nggak sih teman-teman? Bisa ya. Kita perkecil dengan membaginya dengan 2/2. Nah, kita lakukan pembagian secara sejajar. 14 dibagi 2. Berapa? 14 bagi 2 berapa? 7. Selanjutnya 4 dibagi 2. Berapa? 2. Nah, hasilnya yaitu 7/2. Kira-kira 7/2 ini bisa kita ubah nggak sih kepada pecahan campuran? Bisa? Bisa. Kita lakukan pembagian menggunakan bagi kurung. 7 dibagi 2. 7 bagi 2, kira-kira yang mendekati angka 7 berapa? 6, berarti 2 kali 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, teman-teman lakukan pengurangan. 7 dikurang 6 berapa? 1. Berarti pecahan campurannya yaitu adalah 3, 1/2. Nah, ini adalah cara-cara untuk melakukan operasi hitung pada pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa ataupun pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, begitupun teman-teman ketika teman-teman melakukan pecahan campuran, pembagian pecahan campuran dengan pembagian pecahan campuran, teman-teman harus mengubahnya dulu kepada pecahan biasa. Oke? Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi kita telah mempelajari bahwa cara menyelesaikan pembagian pecahan adalah dengan mengkalikan pecahan tersebut dengan kebalikan pecahan pembaginya. Hal yang sama berlaku ketika kita membagi
harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran meskipun melalui daring. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap melaksanakan sholat duha, lalu mengaji, dan sholat 5 waktunya. Sekian dari Bunda, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan ataupun dalam perkataan. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.